belanja 3 kilo gula, itu mau nganterin. Daripada nggak ada yang beli ya? Iya, daripada nggak. Wes tak balani COD. Marketing itu tidak hanya melalui marketplace saja ya, update-update WA Betul. yang dibaca itu kan baca lingkungan kita juga toh. Nah, itu yang perlu dikembangkan, yang perlu kita dorong literasi digitalisasi ini, itu yang harus kita support untuk biar UMKM ini naik kelas. Yang dibanding daerah lain Gresik atau Lamongan. Ini mohon maaf jalan tolnya yang belum ada. Ini kan sangat vital untuk mendukung pengiriman, distribusi dan mendukung untuk penurunan harga. Jadi bisa lebih murah karena di Bojonegoro Tuban ini belum terrealisasi jalan tol ini sangat berdampak untuk UMKM. Dia akan mengalami mungkin sekarang masih belanja online, mungkin sebentar lagi akan jadi penjual. Dari konten pancing nih Pak. Iya. Mungkin bisa dia jual umpannya, jual pancingnya. Iya. Dua affiliate itu kan lagi kasih ngeteh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur Jawa Timur, sahabat Monitor? Selamat datang di podcast Monitor.id, sebuah ruang penyiaran independen, netral dan hadir tanpa kepentingan, tanpa tekanan dan tanpa keberpihakan. Selamat menikmati. Inilah Monitor.id. Ketemu lagi di podcast Monitor.id, tempat ngobrol santai penuh makna tentang segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, problem pemerintah, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentunya saat ini saya nggak sendiri dong, karena saya ditemani oleh narasumber spesial yaitu Bapak Muhammad Mukni MTME. Bener ya Pak ya? Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau ini adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang berasal dari Dapil 12 Bojonegoro Tuban. Selamat malam Bapak. Nama saya Riris Bapak. Biasa dipanggil Riris Amel Bapak. Saya di sini adalah sebagai host untuk malam hari ini. Bapak, sebelum kita mulai nih, saya harus mengenal lebih dalam lagi. Bapak ini dapilnya Bojonegoro dan Tuban, betul ya Pak ya? Oke. Kesibukan setiap hari apa Pak? Jualan sama ada lagi ya bisnis jualan yang masih saya teruskan. Jualan apa tuh Pak? Ya ada material. Material. Oh, bangunan ya Pak ya? Iya. Oke. Di mana tuh Pak? Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi Bapak Mukni ini kan hanya di DPRD aja tapi punya bisnis material ini sendiri. Kayak kita malam hari ini akan bahas tentang UMKM. Menurut Bapak nih, melihat kondisi UMKM di Jawa Timur ini, gimana sih Pak pesatnya perkembangan di Jawa Timur ini Pak? Teknologi digitalnya yang kita akan bahas. Ya kalau pesat hampir semuanya pesat ya, karena kan jangkauan internet juga semakin mudah sekarang, jadi secara tidak langsung membuat UMKM yang berbasis digital tentunya tumbuh pesat. Menurut Bapak ya, kenapa digitalisasi ini jadi salah satu kunci paling penting untuk meningkatkan daya saing UMKM di Jawa Timur? Kenapa digitalisasi menjadi sangat penting ya? Karena trennya seperti itu. Kecuali kalau bagi UMKM yang menawarkan produk-produk yang istilahnya tidak bisa dijual secara online ya. Tidak contohnya misalnya oleh-oleh. Itu kan bukan untuk produk yang diperdagangkan online tentunya. Dia itu hanya menyediakan untuk wisatawan yang membeli. Itu memang tidak perlu untuk digital. Tidak terlalu perlu lah. Tahu saya sih Pak, walaupun oleh-oleh ya sekarang tuh orang tuh sudah harus di media sosial semua ya Pak ya? Ya, tadi kan tidak terlalu perlu. Itu mungkin ada bagian yang butuh karena keperluan mendadak. Misalnya saya Roban, saya lagi di Jakarta. Saya ada ketemu teman, saya membawa oleh-oleh dong dari asli daerah saya. Sementara di Jakarta kan nggak ada. Saya tentunya akan membeli order lewat online karena lebih cepat. Nah, itu di saat-saat tertentu memang dibutuhkan. Tapi nggak terlalu ini kan pasarnya beda. Okay. Beda kalau barang-barang yang kebutuhan sehari-hari. Nah, itu seperti baju itu kan sekarang sudah harus digitalisasi. Sekarang kayaknya beli TV aja online ya Pak ya? Iya. Kalau dulu belinya di pasar loh. Iya. Sekarang nih kayaknya pasar agak sepi loh Pak. Iya, karena dengan bandwidth yang murah juga kan. Betul. Harga bersaing, orang sudah melihat TV itu dengan live misalnya, itu kan sudah seolah-olah sudah di depan toko itu sendiri gitu. Iya betul Pak, Iya. bisa di-review. Iya. Ini gini, Iya. ini bisa gini. Ya, Baru semua fasilitasnya langsung bisa demonstrasikan. betul. Fitur-fiturnya. Pak, sekarang kita lanjut ke tantangan terbesar. Apa sih tantangan terbesar saat ini untuk UMKM Jatim sendiri? Kalau kita melihat yang perlu dikembangkan, yang perlu kita dorong untuk literasi digitalisasi ini, itu yang harus kita support biar UMKM ini naik kelas. Saya lihat nih sebenarnya di
berbagai daerah walaupun sama-sama di Jatim itu berbeda Pak, antara misalnya dengan Tuban dengan Gresik, Gresik dengan Surabaya, Surabaya dengan Bojonegoro apalagi. Itu pasti berbeda antara melek digitalnya Gresik sama Tuban, itu pasti beda. Menurut Bapak gimana Pak? Untuk pemerataan nih Pak, karena menurut saya sangat penting sekali untuk go digital ini. Pemerataannya ya mungkin dibantu oleh pemerintah daerahnya masing-masing tentunya ya. Samping kita dari provinsi juga ada program untuk pemerataan untuk UMKM yang berbasis digital ini kan tidak hanya disupport oleh penjualnya saja. Kalau pembelinya tidak ada gimana? Kadang perlu juga misalnya perusahaan-perusahaan pengiriman itu hadir di pojok-pojok di ujung-ujung daerah ini untuk membantu biaya pengiriman lebih cepat. Lebih murah juga ya Pak ya. Lebih murah, jadi membentuk ekosistem untuk tumbuh kembang UMKM kita. Betul. Pak. Terus kalau sekarang nih Pak, program atau kebijakan apa sih yang udah atau telah atau sedang di komisi Bapak sendiri untuk mendukung UMKM ini supaya naik kelas? Pelatihan digital marketing, terus stock seller itu juga cara nge-live dan lain sebagainya. Mungkin udah ada apa belum? Belum. Kita tidak seperti itu, hanya alokasi anggaran kita alokasikan untuk UMKM itu sekian. Jadi itu yang di Komisi B. Kalau Bapak melihat sendiri di Tuban dan Bojonegoro, kurangnya apa nih Pak di UMKM-nya? Kalau di Bojonegoro Tuban yang kurang dibanding daerah lain Gresik adalah mohon maaf jalan tolnya ya. Jalan tol. Oh iya betul. Ini kan sangat vital untuk mendukung pengiriman, distribusi, dan mendukung untuk penurunan harga saya lebih murah. Karena di Bojonegoro Tuban ini belum terrealisasi jalan tol, ini sangat berdampak untuk UMKM. Gimana sih cara melindungi UMKM dari resiko di dunia digital raya? Sekarang tuh banyak penipuan online, terus kemudian scam, kayak gitu-gitu. Itu gimana Pak cara kita sebagai UMKM biar aman tuh dari seperti itu Pak? Ya tentunya dengan pemberian informasi yang seluas-luasnya. Kayak seminar, mana yang harus kita lihat? Karena kan hampir semua website ya di marketplace itu ada. Beberapa kali mengalami. Bodong ya Pak? Ya, jadi saya tahu nih harganya memang tidak masalah kan. Betul. Tapi saya coba. Ini yang harus dari pengelola marketplace itu menyisir. Jadi harus ban akun-akun yang sekiranya tidak. Menurut saya lu agak susah juga sih Pak ya. Karena pembuktiannya apa kalau misalkan mungkin kalau ada laporan toko ini dilaporkan. Tentu ada laporan dulu. Misalnya gini, ada harga TV harganya 500.000. Kan sudah tidak mungkin. Iya betul. Mungkin kan dari kalau algoritma kan bisa menyisir itu lebih dulu sebelum bahwa itu dipajang di marketplace. Itu mungkin akan lebih banyak nolong daripada bisa terjadi terus kita. Selanjutnya nih Pak, apakah digitalisasi juga mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM? Kalau pemerintah kan jelas ininya, maksudnya ada aturan-aturannya. Misalnya dia memang sudah terdaftar, dia sudah berhenti lama dan ada laporan. Itu bisa lah. Kalau UMKM itu melakukan penjualan online, mungkin pembukuannya akan lebih rapi, lebih mudah dibaca, dan tinggal screenshot kirim untuk jadi bahan bukti atau referensi bahwa dia memang butuh pendana. Mungkin dari sisi itunya saja yang nilai lebihnya. Kalau dia di pembiayaan yang lain yang pinjol itu tidak termasuk. Tidak termasuk ya betul. Biasanya kalau pembiayaan untuk UMKM tuh Pak, itu tuh gimana sih Pak prosesnya? Itu mungkin bagi teman-teman UMKM gitu pengen dapat pembiayaan nih Pak, mungkin banknya apa, terus syaratnya mungkin punya harus NIP atau apa gitu Pak? Ya tentu itu ada detailnya ya. SKP lah. SKP apa tuh Pak? Syarat dan ketentuan. Oh alah. SKP. Oke. Iya. Jadi situ kan ada penilai, ada macam-macam, ada survei kan gitu. Oke. Banknya Pak, kira-kira apa Pak? Semua ada tuh ya. Oh berarti Jadi, kayak KUR gitu-gitu Pak ya? Iya, KUR. Oh iya benar. Oke. Setahu saya memang KUR itu bunganya rendah. Itu banyak Pak. Tapi ya maaf ada teman saya misalnya, kalau mau saya kasih 50 juta, kalau ini tanpa survei karena ditawarkan. Oke. Kita lanjut nih Pak, yang sederhana aja ya. Harapan DPRD nih Pak untuk Jawa Timur terhadap generasi muda. Secara nasional ini kan kita punya hanya 2% pengusaha. Pengusahanya cuma 2% Pak? Iya. Iya Pak. Iya. Banyak loh Pak padahal Pak yang terdaftar mungkin ya. 2%. Sedikit. Jadi mungkin harapannya generasi muda ya mencari kreativitas, inovasi dan sebagainya sehingga menimbulkan pasar baru. Kalau saya lihat Pak sekarang nih loh Pak, lebih banyak orang jualan daripada yang beli loh Pak. Itu yang siman, Mbak. Oh siman. Ya, jadi Setahun bangkrut. iya. Ya kayak lihat melihat kondisi saat ini memang seperti itu Pak. Coba-coba. Terus setahun 2 tahun tidak bertahan. Ya. Banyak yang kita temui seperti itu. Jadi spot di jalanan misalnya itu nanti jual A,
Terus tiba jual B, jual C, berarti sudah ganti pemilik. Mungkin dengan era digital ini kan bisa menambah kesempatan untuk memperluas pasar. Contohnya di kampung saya itu, ada orang itu, maaf ya, mungkin karena pasarnya, belanja 3 kilo gula, itu mau nganterin. Ya. Saking ketatnya. Daripada nggak ada yang beli ya. Iya, daripada nggak. Wes tak balani COD itu seperti itu Pak. Tapi kan paling tidak di desa itu dia sudah terkenal dia bahwa itu penjual. Kalau ada butuh bisa telepon. Betul. Iya Pak. Ya, kita tidak melalui digital marketing itu tidak hanya melalui marketplace saja ya. Update WA dibaca itu kan baca lingkungan kita juga dong. Betul. Sekarang itu Pak malah yang saya lihat nih ya. Kita tuh nggak perlu jualan ngasih keranjang kuning orang cekot, nggak seperti itu Pak. Tapi lebih kayak gini, bikin konten habis itu viral rame Pak. Walaupun di dalam gang misalnya kayak gitu, orang tuh berbondong-bondong mencari harga termurah terbaik barangnya. Nah menurut Bapak ya apa itu Pak? Padahal misal nih Pak, orang yang sudah tua-tua, maksudnya generasi sebelum COVID nih Pak, mereka itu buka toko pinggir jalan gede-gede tapi sepi Pak. Dibandingkan dengan yang tadi itu viral tiba-tiba tapi di dalam gang nih. Terus Bapak gimana itu Pak? Ya itu kan makanya perlu strategi itu. Misalnya ada kayak tadi yang gue tadi kan, cek status misalnya saya punya besok akan bikin kue bulan 20 biji, silakan yang mau order sudah habis bisa tinggal bikin, kan lebih efektif dan lebih efisien daripada dia tidak tahu pasar, saya bikin kue tahu-tahu besok cuma laku separuh. Betul, iya ya. Menurut saya kalau yang bapak yang jual di pinggir jalan mengharapkan orang datang terus dengan di gang mungkin dia sudah pegang WA, jadi dia habis status saya punya stok jajanan ini karena saya tinggal segini, saya mau habisin, saya kasih harga sekian, orang langsung bisa baca. Betul. Jadi dia mungkin lebih laku ya. Sebenarnya PR juga loh Pak untuk yang mungkin yang sudah berumur gitu loh Pak, yang sudah punya toko lama tapi dia tidak melek digital, itu yang PR sebenarnya menurut saya. Sebenarnya tidak sulit loh Pak untuk mengajari mereka. Saya punya kakak yang sudah 60 tahun. Mahir dia pakai WhatsApp, stick group aktif, dia berapa aplikasi itu. Tinggal orangnya mau ngata nggak ya? Ya, sama ini kadang-kadang kalau justru ada orang yang 3 tahun di atas saya, dia itu tidak mau, meskipun dia pegang Android sama-sama dengan mbak saya tadi, dia mau connect wifi, dia minta tolong anaknya tolong konekin wifi. Dia maunya tahu terma hertz, apalagi untuk posting, untuk edit video, gambar biar lebih manis, lebih bagus, apalagi dengan adanya teknologi AI ini kan. Dengan foto gimana bisa bicara, malah nggak mau dia menjalani seperti itu kan, sayang sekali. Padahal kalau mau bisa betul. Kemungkinan untuk viralnya juga ada gitu Pak ya, tinggal itu tadi mauannya juga bagaimana. Oke Pak, mungkin Bapak ada yang pengen disampaikan nih Pak untuk pelaku UMKM yang masih ragu gitu tadi Pak, nggak mau ya Pak, nggak mau padahal alatnya ada, HP-nya ada, teknologinya ada, supaya tinggal nggak mau gitu. Mungkin nggak butuh duit paling nggak ya? Ya, mungkin belum tahu juga. Jadi mungkin orang yang tergesit kalau dia sudah mengalami ya. Betul. Contoh, 3 tahun lalu saya punya teman sangkatan saya itu tidak mau pegang HP, tapi dia saya mengganggu, saya nggak mau. Akhirnya dia karena punya HP bisa main Facebook. Mungkin ya. Mungkin sekarang sudah mulai belanja online. Dia ini kebetulan hobinya mancing. Waktu itu dia dapat banyak pancingannya itu, pokoknya banyak. Dia sampai dia merasa heboh lah. Yes, baru sadar ternyata interaksi ini kan bagus sekali. Mungkin dia akan mengalami, mungkin sekarang masih belanja online, mungkin sebentar lagi akan jadi penjual. Oke. Dari
konten pancing nih Pak. Iya. Mungkin bisa dia jual umpannya, jual pancingnya. Iya, dua affiliate itu kan lagi Lagi ngetren, ya. betul. Saya ada ponakan saya sendiri punya mancing. Waktu saya main ke rumahnya, kamu beli banyak pancing buat apa? Enggak om, ini bisa dikirim ini buat sampel untuk affiliate. Jadi dia bikin konten-konten itu laku pancingnya. Betul, dia dapat komisi ya. Iya, nah teman saya yang tadi hobinya mancing juga itu, ya mungkin bentar lagi akan Akan main sih itu sih. akan berjualan atau apalah menjadi lahan yang baru. Sekarang memang ya harus seperti itu sih Pak. Saya juga ini Pak, iseng dulu tuh Pak, meng-share cara iklan di Instagram. Ya. Ternyata booming di TikTok. Ya. Terus dari situ saya diminta sama komen-komennya itu, Mbak, saya punya masalah kayak gini, bisa nggak bantu untuk memperbaiki akun saya supaya bisa ngiklan lagi. Nah, dari situ Pak, saya mentaris setiap orang yang mau pakai jasa saya itu 200.000. 200.000 cuma WhatsApp aja Pak. Iya. Udah bener dia bisa ngiklan lagi gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu untuk cari on di sosmed nih. Jadi karena ada pasar baru menemukan pasar baru lagi, Betul. gitu. Sebenarnya nggak kepikiran kan Pak, Iya. kalau ada jasa memperbaiki akun. Iya. Itu kan apa itu, usaha apa itu gitu. Mama saya sampai, kamu tuh kerja apa sih? Kok kamu dapat uang dari mana? Tiap hari gitu Pak, kayak bikin konten. Jadi saya kan menerima jasa pembuatan konten untuk UMKM. Jadi yang misalnya tadi, aku udah tua nih Mbak, tapi nggak bisa bikin kontennya. Nah, Itu di situ. bisa juga. Asal itu tadi Pak, harus sabar kalau bikin konten itu. Jadi beberapa klien saya itu memang FYP dan akhirnya itu banyak klien baru yang masuk seperti itu. Ini tuh cocok Mbak untuk yang tua-tua tadi. Iya betul. Bantu kan, lama-lama mereka kalau bisa sendiri. Benar. Wah, nanti sudah update dengan teknik yang baru. Harus tetap konsultasi. Iya betul. Loh Pak, saya tuh pernah loh Pak bikin pelatihan di Tuban. Oh ya. Di pelatihan pembuatan konten itu tadi. Mhm. Nah, kalau di mana nih? Di Gresik, di Surabaya, di Jawa Tengah itu di Jogja, terus kalau di Semarang juga pernah, di Tangerang juga pernah. Itu teknologi mereka kan udah canggih ya. Jadi misalnya saya ke kafe nih, Mbak, saya mau booking untuk pelatihan. Jadi dia sudah ada proyektornya. Nah, nanti saya presentasi ngelihatin gimana akunnya itu harusnya seperti apa gitu. Tapi di Tuban, Pak, saya tidak menemukan kafe yang punya fasilitas itu. Jadi saya ngobrol sendiri gitu. Jadi konsultasinya itu kayak kurang maksimal. Mbak gitu. kontak saya dulu sih. Ya, iya, masalah ya. Belum kenal kita, Pak. Kita habis ini harus kerjasama, Pak. Boleh. Oke. Saya akan welcome sekali. Bapaknya aslinya di Bojonegoro. Aslinya mana? Aslinya Tuban. Oke. Tuban itu saya tahu ada banyak sekali UMKM. Mereka ini punya uang, Pak. Ya. Punya uang tapi kemungkinan mereka juga butuh ini sih, butuh banyak pelatihan, butuh fasilitas juga dari pemerintah. Kira-kira kalau di Tuban Bapak pernah ngasih program apa, Pak? Nanti sebentar lagi kita akan ada Ekraf Ekonomi Kreatif latihan. Ekraf. Ya karena di sini juga ada Ekraf Pak. Cuman saya kurang paham juga sih sebenarnya ini tuh komunitas apa, terus kegiatannya apa kayak gitu Pak. Ekraf ini sebenarnya kayak gimana Pak? Ya, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ya. Siap. Tapi dari pemerintah. Ya. Dari pemerintah. Oke. Ekrafnya tentang pelatihan digital marketing, Mbak. Oh Pas tentang banget ya. Jadi mana cara memasarkan. online. Oh Sekarang kan juga tidak hanya melalui seminar, kan ada jurusan yang banyak. kuliah yang khusus memang. Banyak Pak sekarang. Iya kan? Iya banyak. Bahkan memang diminati sekali. Seperti DKV, Baik. desain komunikasi visual. Jadi dia itu nanti belajarnya membuat desain poster, terus membuat video kayak gitu-gitu Pak. Ya. DKV.
Tapi kalau apa namanya untuk digital marketingnya biasanya itu di Ilkomnya, ilmu komunikasi. Heeh. Kalau di sana ada nggak Pak? Kira-kira SMK-nya? Kalau saya yang pernah belajar itu digital visualisering, jadi kayak bagaimana membuat namanya campuran warna yang sedap gimana, yang tidak mengganggu tuh untuk sebaiknya. Ya itu pernah saya belajar, tapi sebentar. Ya Pak, ditambah lah Pak, itu apa pelatihannya di sana? Apa namanya komposisi ya kayak. Posisi ya. Gimana mendorong UMKM di desa biar nggak tertinggal itu tadi Pak? Sebenarnya ya kita pengen UMKM itu naik kelas. Nah, UMKM maka selamanya UMKM. Nah, saya segera tumbuh kembang, naik kelas menjadi perusahaannya melalui beberapa lahat aja cawan dan so. Ya untuk di desa ya ini Mbak, mungkin yang belum melakukan usaha kita dorong melakukan usaha satu itu UMKM dulu, yang sudah jadi UMKM kita dorong. Pak, kalau misal nih suatu saat ternyata jadi UMKM semua gimana? Ya enggak lah, jadi kan enggak mungkin juga semuanya kalau minatnya sama. UMKM kan macam-macam Mbak, banyak bidang. Di desa kan pilihan juga enggak begitu banyak. Contoh misalnya di kampung saya itu ada 2 tukang foto. Dulu 1, dari zaman saya kecil 1, sekarang ada 2. Mungkin next harus ada 10. Nah, ya itu kan apa namanya? Ya rasa sendiri-sendiri ya. Ini baru di foto mungkin ya di tempat sukun, tadi apa yang lain-lain kan mesti banyak bidang. Jadi kalau jadi UMKM semua ya nggak apa-apa. Kan bedanya banyak. Iya betul Pak. Bedanya memang banyak. Tapi apa ya Pak? Mungkin itu tadi Pak, mencari yang nggak musiman itu loh Pak. Iya. Jadi kan harus nyoba dulu ya Pak ya. Jadi tukang foto dulu. Enggak. Ya. Terus gagal. Jadi kalau saya berkelanjutan, enggak yang sifatnya musiman. Tapi enggak hampir semua kan usaha-usaha besar juga musiman. Gimana ya Pak? Kalau sukses tuh nggak musiman. Tapi kalau sepi, lah itu tergantung orangnya ya. Mau lanjut atau bertahan. Ya. Iya kan Pak? Jadi musiman ini kan apa namanya sesuai kebutuhan. Itu sepi ya. Nokia HP-nya sepi ya deh. LG HP-nya sepi. Apalagi ya seperti lah. Kayak Pak, yang jualan mentai 1 mentai semua Pak. Itu yang beda terjadi di kampus seperti itu Pak. Di sini juga kok Pak, sama Pak. Iya. Iya sama. Satu martabak Kok mentai semua dimentaikan Pak. Yang nggak mentai harus mentaikan sama bengkok. Nah itu memang ya Musim ya itu tadi ya musim ya Pak ya. Jadi di apa ya kita juga nggak bisa mau membuat apa, kita mau kasih ide lain juga kita juga nggak tahu ide apa, ya dibiarkan atau ya syukur-syukur ada 1 atau 2 yang berdiri kokoh dan sah, itu sajalah mungkin harapan daripada misalnya nanti martabak semua tutup semua kan kok nggak ada bekasnya. Ya mending kalau ada 1-2 yang bisa mungkin nanti kita contoh di daerah, mungkin harapannya seperti itu aja. Oke Pak, gimana sinergi antara DPRD, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pelaku usaha? Dan termasuk ini Pak, universitas perguruan tingginya ini, itu tuh di platform digital tuh mempercepat digitalisasi UMKM atau enggak sih? Ya, kan UMKM ini kan PR-nya DPRD saja, bukan PR-nya pemerintah provinsi saja, bukan PR-nya universitas saja. Semuanya harus bergabung untuk membuat UMKM ini baik, bisa bersaing dan sangat inovatif. Pesan Pak untuk UMKM yang sudah melek digital, tapi mungkin untuk mempertahankan kestabilan omset segala macam. Apa Pak pesannya? Ini Bapak juga ini nih, pelaku usaha juga nih. Gitu. Ya, Bapak online juga nggak Pak? Saya pernah. Sekarang nggak berarti? Masih juga kalah, tapi jarang. Saya tidak fokus di sana karena barang yang saya jual itu kan berat, tidak cocok untuk pengiriman. Pakai marketplace itu.
ongkosnya kan lebih tinggi, lebih ke ekspedisi dan itu mungkin belum ada kerjasama kau ekspedisi. Jadi saya masih banyakkan yang masih tradisional, selain perusahaan kita virtual keras. Ya betul Pak, betul. Ya kan namanya misalnya ada yang tahu ya Pak ya. Namanya jualan juga naik turun kan itu biasa. Betul. Real itu kan kalau ada project udah kita tahu, kalau nggak ada project ya mas sama. Jadi kalau UMKM misalnya jual sarung bangannya nanti pas lebaran laku sini mas ya. Ya mungkin di sela-sela itu membuat aktivitas yang lain. Misalnya kalau jualan yang tidak di musimnya lagi sepi ya yang lain. Saya setuju Pak. Setuju ya? Setuju. Sebagai pelaku usaha kita harus kreatif. Betul. Putar rata biar. Kalau kayak gitu nanti ya ini ketinggalan ya kan. Betul. Karena punya pegawai kan Mbak yang harus dibayar. Operasional jalan terus, betul. Tadi sudah disinggung bahwa jumlah pengusaha di nasional itu sebesar 2%. Kalau di Jawa Timur sendiri ini berapa Pak? Di UMKM Jawa Timur itu sekitar 10 juta. 10 juta. Ya dan salah satu apa namanya penopang ekonomi nasional kan Jawa Timur, DKI Jakarta ya. Jadi UMKM ini memiliki peran yang luar biasa. Nah, dengan 10 juta itu kira-kira sudah mengurangi pengangguran apa enggak Pak? Dengan UMKM sebanyak itu loh Pak, sudah mengurangi pengangguran belum? Karena kan UMKM kan datanya dinamis Pak. Kadang-kadang mungkin hari ini tercatat sebagai UMKM, besok sudah enggak. Kondisinya ya, realnya di lapangan. Kalau memang timingnya kan nggak pernah pas pada saat yang bersamaan dengan pengangguran, jadi kan susah. Tapi kalau dari UMKM kan menciptakan lapangan kerja, tentu proporsionalnya ada pengurangan pengangguran. Oke Pak, kalau di Tuban sendiri itu Pak, anak mudanya itu banyak petani atau nelayan atau udah banyak UMKM penjualan nih? UMKM ya tentu ada. Kalau berapa-berapanya saya mohon kurang Pak. Kalau Tuban sendiri itu menghasil jagung terbesar. Sapi juga banyak di sana. Pun lokasinya pinggir pantai, banyak juga nelayan. Tapi petani milenial ini yang masih kekurangan. Justru yang anak muda nggak mau jadi petani ya Pak? Iya. Tapi kan sekarang sudah ada teknologi baru. Tukang tandur itu kan juga sudah mulai berusia. Jadi penggantinya kan. Tapi kan ada sekarang kan kayak mesin apa namanya? Rice planter apa? Yang buat namanya pencocok tanam padi otomatis. Cuma aplikasinya memang belum masif. Karena kan mungkin belum diketahui cara pakainya seperti apa. Kalau panen sih, yang panen sekarang ya generasi muda lah ya, bukan generasi tua. Karena mereka sudah bisa mengoperasikan apa namanya, combine harvester, mesin pemanen. Itu hampir semua rata sekarang, bukan kan panen padi pakai. Jadi lebih cepat juga ya Pak ya? Lebih cepat dan tentu butuh pemahaman tentang mesin. Oke Pak, di Tuban ini produk unggulannya apa sih Pak? Kalau di Gresik ada Pudak, ada otak-otak bandeng. Kalau di Tuban ada apa nih Pak? Produk khasnya mungkin. Iya betul, khas. Kita ada batik Tuban, batik gedok. Jedok ya? Gedok. Gedok. Oh gedok. Terus ada terasi yang warna kayak merah itu enak. Ada toa legen tuh Pak. Legen, oke. Kalau yang dua yang terasi kayak batik itu mungkin kita bisa pasarkan online ya. Tapi kalau legen atau toa ini kan nggak bisa. Karena kan dia jangka waktunya pendek. Betul. Dan
meja itu kan harus dikemas khusus. Maksudnya kalau di transportasi itu dia keluarga sih bisa meledak. Jadi itu memang yang mungkin akan bisa jujurnya di daerah Kalimantan ini tidak bisa menjangkau nasional. Tapi kalau yang batik, yang transit, kita itu ada udang impor, ekspor juga, tambah-tambah banyak gitu. Tapi itu kan maksudnya perusahaan besar ya. Sebagai penutup untuk masyarakat bersama-sama mendukung kemajuan UMKM Jawa Timur agar semakin berdaya saing, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pesan kesannya apa, Pak? Pesannya ya tetap terus belajar karena kan teknologi itu kan sangat berkembang. Mungkin sekarang itu atau kemarin itu transaksi melalui FJB, forum jual beli sampean tahu. Sebelum kita booming marketplace itu kan ada FJB, jadi ada bayar rekening bersama. Sekarang sudah ada marketplace. Sekarang sudah ada lagi TP marketing dengan memakai AI, dengan memperkenalkan produk dengan live, sehingga knowledge harus bagus. Mungkin next ada baru lagi, teknik baru lagi atau cara baru lagi untuk transaksi online ini kan. Jadi saya pesan semuanya, saya pesan untuk saya sendiri juga tetap bisa terus belajar. Betul, pesan belajar. Oke, Sobat Monitor, hari ini kita sudah berbincang panjang kali lebar dengan Bapak Mukni. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir hari ini. Kita membahas tentang UMKM Go Digital, di mana teman-teman semuanya, ibu-ibu, milenial, itu semuanya nggak boleh ada yang malas untuk beradaptasi dengan zaman supaya kita juga tidak tertinggal. Nah, semuanya itu bisa kita pelajari di digital ini. Ya, jangan lupa like dan subscribe channel kita di monitor.id. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.